Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dengan stambok F221222010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitek Suyudi Wirjoatmojo dan prinsip arsitekturnya. Suyudi Wirjoatmojo adalah seorang arsitek Indonesia yang dikenal sebagai pelopor arsitektur modern pasca kolonial di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 27 Desember 1928 di Surakarta dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan sebagai anggota Tentara Pelajar Brigade 17 selama periode 1945 sampai 1949. Beliau mengenyam pendidikan arsitektur di Technische Hochschule Bandung yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Beliau kemudian mendapatkan beasiswa dari pemerintah Perancis untuk meneruskan studi di l'École des Beaux-Arts. Suyudi percaya bahwa modernitas arsitektur dapat menjadi kendaraan untuk membebaskan diri dari jejak kolonialisme. Mayoritas karya arsitektur Suyudi tergolong monumental dan megah, serta memiliki ciri khasnya tersendiri. Banyak di antaranya merupakan proyek gedung perkantoran untuk instansi internasional, pemerintah maupun niaga yang tersebar dari Karangkates hingga Beograd. Pada tahun 1964, ia diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi kepala arsitek dari sejumlah proyek arsitektur nasional di Jakarta. Suyudi dianggap sebagai arsitek asli Indonesia pertama pasca kolonial dan dianggap sebagai pendukung arsitek dan perancang modernis. Bersama teman-teman semasa di Tentara Pelajar, Suyudi mendirikan PT Kubah Laras yang tercatat di Lembaran Negara pada tanggal 6 Februari 1969. Di bawah perusahaan ini, Suyudi mulai menangani berbagai proyek yang mengangkatnya sebagai salah satu arsitek Indonesia yang patut diperhitungkan. Ia mendirikan Biro Arsitek PT Kubah Laras ini dengan visi mengungkapkan identitas modern Indonesia melalui arsitektur. Suyudi meninggal pada tanggal 17 Juni 1981 dan dibawa kembali ke Jakarta dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Beberapa karya beliau yang paling terkenal di antara lain adalah Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, Gedung MPR DPR di Jakarta, Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta. Suyudi Wirjoatmojo memiliki ciri khas tersendiri dalam desain arsitekturnya, yaitu modernisme kontekstual. Beliau mengadopsi prinsip arsitektur modern berupa fungsi, struktur, dan bentuk sederhana, tetapi disesuaikan dengan budaya dan konteks lokal Indonesia, baik budaya, iklim, maupun tata ruang. Bagi beliau, arsitektur modern menjadi bentuk pernyataan identitas nasional yang bebas dari pengaruh arsitektur kolonial. Modernisme kontekstual adalah pendekatan arsitektur yang menggabungkan prinsip-prinsip modern dengan nilai-nilai lokal, baik budaya, iklim, maupun tata ruang tradisional. Misalnya pada desain gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta. Gedung tersebut memiliki desain monumental dengan struktur beton dan kubah parabola, mencerminkan modernisme internasional. Beliau memberikan unsur kontekstual dengan kubah kembar menyerupai sayap Garuda yang menyimbolkan nasionalisme Indonesia. Selain itu terdapat penyesuaian terhadap iklim tropis, yaitu naungan, ventilasi alami, dan koridor terbuka. Gedung yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah ini melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas, termasuk salah satu karya Suyudi yang mengangkat nilai-nilai tradisi Indonesia. Modernisme kontekstual berikutnya terdapat pada Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dengan bentuk bangunan yang sederhana dan fungsional sesuai dengan fungsi diplomatiknya. Untuk unsur kontekstualnya, beliau mengadaptasi elemen arsitektur tradisional Indonesia, yaitu atap meru atau atap susun Bali, yang dimasukkan dalam desain modern, mencerminkan identitas nasional dalam konteks internasional. Konstruksi atap meru unik karena atapnya memiliki bentuk yang menggelembung di setiap sudutnya, dan hal itu disebabkan oleh tumpukan ijuk atau alang-alang yang tersusun secara rapi. Dengan keunikan tersebut, Suyudi menjadikan desain tumpukan atap dengan kemiringan yang sama menjadi tumpukan lantai pada desain Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Prinsip selanjutnya yaitu fungsional dan geometris, di mana bentuk bangunan simetris, geometris, dan bersih tanpa ornamen berlebihan. Fokus pada fungsi bangunan, efisiensi ruang, dan kesederhanaan sebagai bentuk keindahan.
Rancangan Suyudi dapat dicirikan dari komposisi geometris murninya, yang menekankan pada lokasi bangunan yang ia rancang untuk memastikan bahwa bangunan yang ia rancang selaras dengan lokasi dan kondisinya. Untuknya, arsitektur adalah tempat bermain bagi manusia untuk mencari sesuatu yang berguna dan indah bagi manusia. Menurut Yuri Antar Awal, arsitektur yang berfokus pada arsitektur lokal, ciri khas arsitektur Suyudi memang menggunakan konsep modern yang menekankan fungsi bangunannya tanpa menggunakan ornamen, memberikan kesan kejujuran ekspresi. Yuri juga mengungkapkan bahwa selain fungsional, karya-karya Suyudi menerapkan adanya naungan dan bayangan sebagai konsekuensi dari sikap terhadap iklim. Prinsip berikutnya yaitu spasialitas tradisi Jawa. Beliau mengintegrasikan tata ruang Jawa, yaitu Purwa, Madya, Utama atau Jaba, Jero, dalam rancangan modern tanpa meniru bentuk bangunan tradisional secara langsung. Suyudi memperkenalkan lokalitas Indonesia bukan sebagai imitasi terhadap ikon, bentuk, dan gaya tradisional, tetapi sebagai inspirasi untuk prinsip tata ruang. Beliau dikenal karena pendekatannya yang menggabungkan prinsip arsitektur modern dengan konsep tata ruang tradisional Jawa, seperti keseimbangan antara luar atau Jabah dan dalam atau Jero, serta gradasi nilai dari Purwa, Madya, hingga Utama atau Dalam. Maka dapat disimpulkan bahwa Suyudi Wirjoatmojo memandang arsitektur modern sebagai simbol kemerdekaan dan identitas nasional, bukan sekedar meniru gaya kolonial atau barat. Suyudi menyadari bahwa arsitektur bukan karya seni murni, tetapi juga upaya publik dan utilitarian yang berhubungan dengan estetika dan pengalaman manusia, seperti keamanan, kenyamanan, dan kesehatan. Untuk itu, Suyudi selalu mencoba membuka dialog antara alasan dan intuisi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai arsitek Suyudi Wirjoatmojo. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.